Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan jamaah Masjid BRI. Hari ini tema kita tentang wudhu. Wudhu itu udah kita pelajari sejak SD ya Bu ya. Tapi boleh kita evaluasi kali Bu ya. Kadang-kadang yang menjadi pertanyaan orang banyak tentang wudhu itu, khususnya buat perempuan, gimana ya kalau kita itu berwudhu dalam keterbatasan? Entah itu keterbatasan tempat, di mana tempatnya antri, atau bahkan campur ya, dengan laki-laki begitu kan? Atau keterbatasan air, di mana airnya sangat terbatas, sebagian hendak kita pakai untuk minum, sebagian lagi dipakai untuk berwudhu. Karena dalam mindsetnya orang-orang Indonesia kebanyakan wudhu itu harus jebyur. Iya kan Bu? Rasa-rasanya kalau air sedikit itu kok mau dipakai berwudhu itu kok rasa-rasanya itu kok nggak sah kalau nggak banyak dan nggak jebyur. Kemudian ada juga berwudhu dalam keterbatasan waktu. Yang pertama tadi keterbatasan tempat, kedua keterbatasan media air, yang ketiga keterbatasan waktu. Bangunnya dikit lagi matahari terbit. Belum sholat subuh. Kalau wudhunya disempurnakan sesempurna-sempurnanya, takut keburu mataharinya nongol. Kita nggak dapat sholat subuhnya. Nah, kira-kira bagaimana cara kita memprioritaskan? Ada lagi pertanyaan seputar wudhu yang sering dipertanyakan, bagaimana kalau kita ragu-ragu, udah kentut atau belum? Mohon maaf nih. Seringkali itu terjadi di dalam sholat atau di luar sholat? Dalam. Kalau orang sholat lalu dia batal wudhunya, otomatis sholatnya batal dong. Kenapa? Karena sholat itu harus dalam kondisi suci dari hadas alias punya wudhu. Maka kalau kita berhadas di dalam sholat, otomatis sholatnya itu batal. Betul ya? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau jamaah sekalian lagi sholat, lalu kepingin kentut di dalam sholat itu, lebih memilih dikeluarkan dan wudhu lagi atau ditahan? Keluarin aja. Tahan atau batalin? Saya nggak nanya hukumnya nih Bu. Saya nanya Ibu kalau berada dalam kondisi itu, ditahan apa dilanjut? Ditahan dan dilanjut apa dibatalin? Tahan ya. Tahan nih. Padahal tempat wudhu deket banget loh. Males ya. Kalau buat laki-laki wudhu itu gampang. Tinggal udah. Kalau perempuan ritualnya banyak Bu. Dia lepas ciput dulu. Peniti kerudung. Belum lagi kalau pakai eyeliner sama riasan ya waterproof kan. Buka dulu bulu mata palsunya, dibuang lilenya dulu, dibuang eyelinernya, buang dulu kalau misalnya yang apa-apa waterproof, habis itu dia berwudu. Habis wudu belum selesai nih ritualnya. Dilap dulu gitu kan, touch up dulu, pasang lagi apa yang udah dilepas, itu baru riasan. Belum ciputnya, penitinya, brosnya. Belum yang kerudungnya itu harus habisin peniti yang berlayer-layer. Itulah yang membuat perempuan malas banget yang namanya wudhu lagi. Betul ya? Iya. Kalau buat bapak-bapak mah santai. Tinggal wudhu lagi, apa sih yang dipikirin bapak-bapak kan soal wudhu? Nggak ada. Kalau ibu-ibu ritualnya panjang, itu belum nyopot kaos kakinya lagi. Gitu kan? Oke, baik. Nah, anggaplah misalnya jamaah sekalian lagi sholat kemudian menahan kentut. Anggaplah begitu ya. Begitu ruku, ditahan kentutnya. Begitu itidal, ditahan lagi. Begitu sujud, masih ditahan dengan kekuatan otot sekuat-kuatnya kan. Begitu duduk di antara dua sujud, tiba-tiba keinginan kentutnya hilang. Tidak merasa dibuang, tapi tiba-tiba tidak berasa ingin kentut lagi. Dalam kondisi seperti ini, batalin apa lanjutin?
Batalin apa lanjutin? Lanjut, lanjut. Jangan-jangan udah keluar tapi nggak berasa. Lanjut apa enggak nih? Tadi udah ditahan setahan-tahannya kan? Sudah mempertahankan tapi dia pergi sendiri. Sudah dipertahankan dengan penuh rasa sakit, tiba-tiba dia ghosting. Lanjut apa batalin? Lanjut. Bodoh amat lah ya. Lanjut. Pertanyaannya ngapain sih suka nahan-nahan kentut gitu, Bu? Tidak nyaman kan orang tuh menahan kentut kan? Kadang sakit loh perutnya kan? Kirain yang ditahan walaupun sakit tuh cuma cinta ya. Ternyata kentut dalam sholat juga sama. Nah, untungnya ini pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau ada seseorang yang rasa-rasanya ingin keluar sesuatu dari dalam perutnya, fa'ashkala alaihi akharaja min batnihi syai'un amla. Tapi dia ragu-ragu, udah keluar belum ya dari perutnya? Yang harus dia lakukan, jangan buru-buru batalin sholatnya. Fala yakhrujanna minal masjid. Jangan buru-buru keluar dari masjid untuk batalkan sholatnya. Sampai kapan? Sampai benar-benar dia temukan bukti kepergiannya si kentut. Apa buktinya? Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendapati ada nggak bukti bahwa si kentut itu keluar dari badannya. Entah dari aromanya, saya nggak bilang bau ya Bu. Entah dari aromanya atau dari suaranya, bunyinya. Jadi kalau jamaah sekalian udah menahan kentut ya dengan kekuatan otot yang paling kuat lah. Tiba-tiba kok nggak berasa pengen lagi kan? Coba mohon maaf diendus-endus ya Bu. Kalau tidak mendapati aromanya, coba ingat-ingat kita mendapati bunyinya apa enggak. Kalau tidak mendapati baunya enggak ada, suara atau bunyinya enggak ada, ya berarti tidak ada bukti kepergiannya dong. Iya kan? Enggak ada jejaknya kok. Maka al-aslu baqaun ala ma kana gitu. Jadi pada dasarnya kita hukumi pada hukum asalnya. Hukum asalnya tidak ada yang keluar. Selesai. Lanjut enggak? Lanjut. Tapi kalau begitu ibu merasa kok enggak, tadi saya enggak mengeden ya, enggak mengeluarkan, tapi kok begitu diendus-endus ada aroma yang familiar nih gitu. Apa boleh buat? Batalin kan? Batalin aja. Habis itu wudhu lagi, habis itu sholat lagi. Sesimpel itu. Cuman kadang-kadang buat kita nggak simpel. Kalau sholat yang 5 waktu santai lah. Cuman yang nggak simpel itu kalau sholatnya setahun sekali itu loh Bu. Apa yang setahun sekali tuh? Idul Fitri, Idul Adha kan? Udah naruh sejadah paling depan tuh di Masjid Istiqlal. Ya kan? Paling depan tuh ya. Udah kita sambil nunggu imamnya datang, nunggu sholatnya mau dimulai, kita udah zikir, udah tilawah, udah apa, sambil scroll FYP tuh. Begitu waktunya hendak dilaksanakan sholat, kan nggak langsung mulai tuh. Sambutan Menteri Agama dulu, sambutan Imam Masjid Istiqlal dulu, laporan dana dari panitia dulu, kan gitu ya. Begitu kita takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba datanglah keinginan untuk kentut itu. Kalau kita batalin, dikeluarkan begitu saja Bu, dikeluarinnya jangan pas di depan jamaah ya. Ibu melipir dulu ya, keluar dari jamaah barulah mohon maaf dikeluarkan kentutnya jadi nggak mengganggu gitu. Dan turun ke bawah, habis turun ke bawah kan namanya orang lebaran udah touch up dong wajahnya, full make up ya kan. Nah disitulah buka kerudung, buka peniti, buka ciput, ngapus-ngapusin makeup yang tebel, habis itu wudhu, habis itu mau naik ke atas enggak on point kalau nggak touch up lagi. Naik lagi ke atas udah. Assalamualaikum warahmatullah. Akhirnya kita salat Idul Fitrinya kapan? Masjid yang lain udah lebar, udah bubar. Berarti tunggunya kapan? Tahun depan. Nah, tahun depan lebarannya pas kita lagi haid. Ah udahlah. Salam itu.
Nah, intinya jamaah sekalian, wudhu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat. Maka penting sekali untuk kita ketahui. Nah, tadi kita sempat menyebutkan keterbatasan-keterbatasan, entah itu keterbatasan waktu, media, ataupun tempat. Kalau jamaah sekalian berwudu di tempat yang antrinya panjang dan tempat wudunya itu hanya sedikit dan yang ngantri itu panjang, tidak usah kita bersikap egois mau wudu yang sesempurna mungkin, nggak usah. Kita lihat tempat juga, Bu. Yang penting sah walaupun minimalis udah cukup. Kumur secukupnya, nggak usah yang kumur gitu, nggak usah. Beli juga sih orang lihatnya kan, nggak usah. Lah kalau itu di kamar mandi sendiri silahkan ibu mau gitu tuh, silahkan. Tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang publik, ya, ya sudah, kumur sesekedarnya aja dan berwudu prioritaskan ke yang rukunnya saja. Jadi semua ibadah itu dianggap sah, standar minimalnya yang penting syarat dan rukunnya terpenuhi, that's all. Itu aja. Soal sunnah-sunnahnya dan lain sebagainya, kalau bisa dikerjakan bagus, sempurna, perfect. Tapi jikapun sunnah-sunnahnya ada yang di skip dan yang dikerjakan rukun-rukunnya saja, itu sudah sah sebetulnya. Nah, cuman kita tuh nggak bisa bedain mana yang rukun, mana yang sunnah. Yang rukun tuh yang wajib, yang kalau kita skip wudhu kita tuh nggak sah. Itu namanya rukun. Syarat dan rukun. Nah, kalau syaratnya itu bedanya syarat sama rukun walaupun dua-duanya sama-sama wajib ya Bu. Kalau syarat itu yang kita prepare sebelum wudhu itu sendiri. Kalau rukun itu bagian ketika kita sudah melakukan wudhunya. Misalnya syarat sahnya wudhu ya, menggunakan air mutlak. Maka tidak sah kalau ibu wudhunya pakai air kopi, nggak bisa. Ibu lagi di rumah banyak banget serum kecantikan yang ntar lagi expired dipakai wudhu, boleh gak? Gak bisa. Pakai air mawar gak bisa. Pakai air teh gak bisa. Pakai air sirup juga gak bisa. Maka syaratnya adalah pakai air mutlak. Nah nanti di rukunnya nih, rukunnya itu cuma 6 Bu. Yang penting sah aja, itu tuh 6 aja. Yang pertama niat. Ya kan? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi segala ibadah itu harus ada niatnya. Niat wudu itu bagaimana? Niat itu tempatnya di dalam hati. Wa mahallun niyyati al-qalbu. Tempatnya niat itu adalah hati. Walaupun tidak dilafatkan tidak mengapa, tapi kalau ibu lafatkan itu menjadi penegasan konfirmasi apa yang ada di dalam hati. Walaupun ternyata ibu meniatkan wudu, tapi kelepasan di mulut yang lain, tetap yang menang itu yang hati. Misalnya ibu dalam hati udah niat, ya Allah saya mau wudu nih menghilangkan hadas kecil gitu ya. Tapi karena sambil ngelamun ibu bilangnya apa? Bukan nawaitul wudu'ah, nawaitul ghuslah. Saya niat mandi ya Allah gitu. Dalam hatinya niat wudu, di mulut ngucapinnya niat mandi. Ibu selesai wudu, tiba-tiba ada yang nyoel. Oh, tadi nawaitul ghuslah kok cuman wudu? Emang tadi saya bilang nawaitul ghuslah? Iya. Masa sih? Iya. Nih saksinya kita-kita nih. Udahlah niat kenceng salah lagi gitu kan. Ulang nggak wudunya? Enggak. Karena yang menjadi patokan itu niat yang ada di dalam hati. Jadi begitu di dalam hati ibu niatnya wudu, ya itulah yang disebut dengan niat wudu. Tuh ya. Kemudian yang wajib dibasahi dengan air itu hanya 4 anggota tubuh saja. Sebagaimana disebutkan secara berurutan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Idza qumtum ila sholati, kalau kalian itu hendak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan juga dibasuh sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Jadi bedakan antara membasuh dengan mengusap, nanti kita akan sebutkan bedanya apa. Usaplah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai mata kaki. Cuman 4 itu aja yang wajib. Wajah, kedua tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Udah itu aja. Dan yang terakhir adalah tertib. Tertib dalam artian tadi yang ada di ayat 6 surat Al-Maidah tadi,
Itu dilakukannya secara berurutan, tidak boleh random, tidak boleh acak. Maka wajah dulu, baru tangan, baru sebagian kepala, kemudian kaki, harus tertib berurutan. Tidak boleh kaki dulu, baru wajah, enggak. Itu aja Bu rukunnya. Niat, udah tadi kita sebutkan. Yang kedua, membasuh wajah. Pertanyaannya apa disebut dengan membasuh? Membasuh itu melibatkan 2 poin, unsur. Pertama adalah al-isalatu, yang kedua adalah at-taqatur. Al-isal artinya mengalirkan air. Air langsung dialirkan ke wajah. Bukan pakai media yang diusap, bukan. Ibu kalau misalnya berwudu pakai sapu tangan dibasahin, cuman dilap doang, itu bukan membasuh namanya. Harus membasuh, harus isalah, langsung kena air mukanya. Entah itu langsung dari tangan diginiin, entah ibu kucurin pakai shower gitu ya. Pokoknya kena airnya langsung. Wat taqatur itu artinya ada tetesan, setidaknya 2 tetes yang keluar dari bekas basuhan kita. Jadi kalau misalnya cuman tisu basah diginiin doang, pertama dia tidak mengalir, tidak memercikkan langsung. Yang kedua tidak ada bulir tetesannya, maka itu tidak masuk dalam kategori al-ghuslu atau membasuh. Jadi basuh, ceprot langsung ke wajah. Itu ya? Oke, baik. Dan batasan wajah itu dari mana sampai mana, Bu? Wajah itu batasan kalau dari atas ke bawah, min manabiti sya'ri ila asfaliz dzaqan. Dari tempat tumbuhnya rambut, ubun-ubun ya, sampai dagu bagian bawah. Yang disebut dagu itu yang mana? Dagu itu bagian bawah wajah yang diakhiri dengan tulang di bawahnya. Maka tulang di bawah dagu masih dianggap sebagai wajah. Harus basah di sini, Bu. Jadi bukan cuma sampai sini, wajah itu sampai sini. Jadi kalau ibu sholat tidak harus kayak begini banget sih. Kan ada yang pengen, saking takutnya itu katanya wajah itu nanti kelihatan akhirnya sholatnya begini. Begitu dia baca Al-Fatihah dia naik ke atas. Sebetulnya ada buat ngaitin kerudung kita sama mukena itu nih. Dagu yang ada tulangnya nih. Ini tempat ngaitin mukena sama kerudung masih dianggap sebagai wajah. Dan ini harus basah karena masih bagian dari wajah. Kalau ada perempuan ngaku dagu alias double chin, itu chin yang pertama wajah, chin yang kedua leher lah Bu itu. Yang begini loh Bu. Gitu ya. Sini kan ada chin lagi 2. Itu leher deh, walaupun dibilangnya dagu juga leher itu. Jadi bawah dagu yang tidak bertulang itu masuk area leher yang tidak boleh terlihat pada saat kita sholat dan tidak perlu atau tidak wajib dibasuh pada saat kita berwudu. Adapun batasan kanan dan kiri dari sebelum kuping kanan ke sebelum kuping kiri dan mengikuti garis rahang kita. Jadi kalau misalnya jamaah sekalian berwudu di luar rumah tanpa melepaskan kerudung, itu bisa. Asalkan yang dibasuh bukan yang kelihatan doang, Bu. Ini kan kita kalau pakai kerudung begini kan, ada yang begini nih. Ada yang begitu. Katanya biar anti tembem. Tapi yang dibasahin cuma jangan ini doang. Ini pun masih masuk wajah, cuman kita tutup biar antem, biar anti tembem gitu loh. Tetap aja harus diginiin, Tetap harus dibasahi itu. Dan ingat, yang wajib itu rata walaupun 1 kali. Jadi mentiga kalikan basuhan atas lift bahasa Arabnya, itu masuk sunnah wudhu. Sekali basuh rata, itu udah memenuhi rukunnya sebetulnya. Nah, sekali membasuh itu Bu, bukan secara technically itu bisa saja 2 kali. Misalnya pakai 1 tangan gitu ya. Yang tangan yang satu dia nuangin ke tangan kirinya. Lalu tangan kirinya gini Bu. Kan baru basuh sebelah kiri doang. Dia nuang lagi kanan. Berarti baru rata. Nah, itu baru dihitung 1 kali ratanya. Mau diulangi lagi sampai 3 kali rata itu nanti sunnah. Tapi yang wajibnya itu baru 1 kali saja. Udah rata. Itu udah oke, udah sah. Itu tentang wajah. Tapi jamaah sekalian, ingat bahwa di antara syarat sahnya wudhu itu adalah imrarul ma'i 'alal bashar. Harus air itu melewati kulit kita tanpa ada yang menghalanginya.
Kadang-kadang kalau kita membasuh wajah, wajahnya itu ada riasan yang waterproof. Waterproof tuh yang nggak bisa ditembus oleh air. Contohnya apa riasan yang waterproof kita di wajah? Maskara. Maskara kalau nggak waterproof bleber dong. Apalagi eyeliner. Apalagi Bu, lipstick. Beberapa lipstick itu juga nggak bisa ditembus air. Ada lagi sisi krim, BB krim, foundation bisa ditembus nggak? Mungkin kalau tipis bisa ditepok-tepok kali Bu ya. Tapi kalau udah dempulannya itu tebel Bu, lebih dempulannya itu kayak dempulan angkot Bu, tebel banget. Kalau itu hapus saja dulu. Iya, khawatirnya air tidak membasahi kulit langsung. Saking tebalnya itu lapisan alas bedah. Apa tuh istilahnya foundation ya? Perempuan keren ya Bu ya pakai foundation. Ibu tahu nggak foundation apaan? Foundation itu yayasan loh. Pakai di mukanya perempuan. Oke. Nah ini harus kena air. Maka kalau misalnya di wajah itu ada yang waterproof, maka harus tetap dihilangkan dulu. Kemudian rukun yang ketiga setelah niat dan membasuh wajah adalah membasuh tangan sampai siku. Dari ujung, paling ujung tuh kuku apa tangan ya Bu? Tergantung manapun yang lebih panjang. Dari ujung kuku sampai siku, dari ujung jari sampai siku, itu harus basah semuanya dan kuku itu bagian dari tangan yang harus basah. Maka kalau kukunya dilapisi dengan sesuatu yang bisa terhalang dari air, itu harus dibuka dulu, dikelopek. Dikelopek itu bahasa Indonesianya apa? Dikelupas. Terus gimana dong kalau kita pakai apa Bu yang di kuku tuh? Kutek. Kutek ya? Oke. Kalau kutek itu pertanyaannya itu melapisi kuku atau sekedar mewarnai? Kalau daun pacar alias henna itu tidak melapisi, maka dia tidak menghalangi air untuk membasahi kuku. Karena hanya mewarnai saja. Tapi kalau kutek itu melapisi Ibu. Kalau Ibu nanya apa hukumnya pakai kutek, memang nggak ada larangannya. Tapi ada konsekuensinya, air nggak bisa membasuh kuku. Jadi kalau misalnya ada orang lagi haid pakai kutek, aman lah dia. Karena nggak usah ngerepotin wudhu kan. Tapi cuma 7 hari dong pakai kuteknya. Ibu mau lamaan pakai kuteknya bisa. Nifas aja, lama tuh. Selama nifas gak usah mikirin wudhu kan. Nah, kalau misalnya kita lagi dalam keadaan tidak haid, tidak nifas, yang setiap saat harus berwudu, lalu tangan kita lapisi dengan kutek, ya bukan haram sih, tapi itu bisa menghalangi air untuk membasahi kuku kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan kutek halal? Bu, halal itu kaitannya bukan bisa ditembus air. Halal itu kaitannya dengan bahan pembuatannya. Bahannya tidak najis, otomatis akan dapat sertifikat halal. Tapi apakah dia bisa ditembus air atau tidak? Itu di luar definisi dari halal. Saya mau tanya, Ibu tahu lakban? Solatip. Halal gak? Halal kan? Kecuali itu dicolong baru haram deh tuh. Ya, kita beli di toko, isolatif, lakban, halal kan? Halal. Kalau kita melakban jari kita satu-satu dengan isolatif, kita wudhu, tidak basah lah jari kita gara-gara disolatifin kan? Sah nggak wudhunya? Nggak sah kan? Halal loh isolatif. Kan bukan masalah halal dan tidak halalnya sebetulnya. Bisa ditembus air apa enggak? Itu loh. Iya kan? Nah, jadi kalau kuteknya dibilang halal, coba ditanya, apakah kuteknya bisa ditembus air apa enggak? Saya nggak mau nyebutin merek, Bu. Masuk YouTube soalnya. Jadi kira endorse. Ya kan? Tapi ada katanya, ada yang bisa ditembus air. Nah, katanya aman nih bisa ditembus air, water based dia. Bu, baju kita bisa ditembus air gak? Bisa kan? Oke. Kalau Ibu berwudu tanpa membuka baju bagian lengan, air tembus dong? Rata nggak?
Ayo, ditembus air kan? Ibu ambil air, membasuh tangan, seret, tembus, tapi belum tentu rata. Jadi kalau misalnya apa namanya tuh, kuteknya dianggap diklaim water based dan bisa ditembus oleh air, jangan cuman begini doang. Kucurin di bawah keran tuh gitu. Begitu kita yakin udah menembus kuku kita sampai rata, baru kita tarik. Terkelopek Bu akhirnya. Iya kan? So what's the point akhirnya? Oke, gitu Bu ya. Jadi kalau misalnya ada iklan kutek bilangnya gini, kutek halal, aman untuk sholat. Iya, aman untuk sholat. Pertanyaannya aman buat wudhu apa enggak? Kalau ibu wudhu dulu baru pakai itu kutek lalu sholat aman. Cuman kan masalahnya bisa ditembus air pada saat wudhu atau enggak? Itu yang paling inti dari pertanyaannya. Oke Bu ya? Baik. Nah, membasuh tangan sampai siku. Bu, pastikan sikunya ikut basah. Jadi jangan begini-begini doang. Maka kalau kita lagi traveling pakai baju yang bisa diangkat. Itu ya, yang sininya lebar. Atau misalnya ada beberapa desain yang ininya nggak lebar tapi sininya ada resletingnya. Jadi enak buat dipakai berwudu gitu. Jangan ini udah begini nih, nggak ada resletingnya. Kita traveling ribet banget gitu, mau wudunya sampai di wah gitu. Akhirnya dia harus buka bajunya di dalam kloset hanya untuk demi membasahi tangan sampai siku. Kemudian setelah tangan sampai siku adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Batasannya memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran tadi, di ayat tersebut. Untuk itulah para ulama nanti berbeda pendapat tentang sebanyak apakah yang dianggap sah mengusap sebagian kepala itu. Kalau sebagian, namanya sebagian artinya tidak harus semuanya. Kalau disemuain itu sunnah hukumnya. Nih Bu, kalau mau yang lengkap nih. Itu tuh, buat yang rambutnya pendek, nyaman lah itu. Buat yang rambutnya kayak Rapunzel, wah ribet itu ya. Iya, Rapunzel. Rapunzel. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau misalnya kita mau mengusap sebagian kepala, yang penting sahnya itu seperti apa? Nanti khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan minimal setengahnya. Setengah itu bisa setengah dari tengah ke depan, atau setengah ke belakang, atau dari tengah ke samping kanan, tengah, dan lain sebagainya. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan minimal seperempatnya. Yang seperempat itu dianggap sama dengan satu telapak tangan. Sehingga satu telapak tangan dibasuh, lalu kemudian ditempel. Set, kecek, dapat seperempat. Tapi di dalam mazhab Syafi'i, Bu, yang penting ada yang basah di sebagian kulit kepala. Nah, itu udah sah. Jadi minimal ya, beberapa helai rambut yang tumbuh di atas kulit kepala itu sebagian saja itu udah sah. Maka kalau kita berwudu tanpa membuka kerudung itu, misalnya kita basuh tangan kita, cukup. Karena ini adalah rambut yang ada di atas kulit kepala. Jangan ibu rambutnya panjang, ambil pakai bagian bawahnya doang tuh rambut. Ya, harus kepala di sini adalah kulit kepala. Jadi kalau rambutnya di atas kulit kepala. Kalau misalnya ada orang yang pakai layer-layer ya Bu ya, di sini dipenitin, di layer lagi, dipenitin lagi. Di sininya aja Bu, nih Bu, tuh. Di sini masih ada kulit kepala di sini nih. Tuh, kena kulit kepala. Jadi walaupun orang itu rambutnya pelontos, licin banget, it's okay. Karena kulit kepala yang menjadi standarnya. Siapa sih orang yang nggak punya kulit kepala? Semuanya punya. Kalau rambut nggak semua orang punya. Oh, kulit kepala semua orang punya. Nah, kemudian setelah itu adalah kaki. Kaki itu harus basah sampai mata kaki, Bu. Ya, mata kaki. Dan kalau kita membasuh kaki itu, kalau rapat kayak begini nih, lagi begini-begini di bawah keran, coba direnggangin jarinya biar sela-selanya itu ikut basah.
Dan kalau kita lagi membasuh tangan tadi, pastikan di jari-jari kita tidak ada cincin yang ketat banget. Ya, kan kadang-kadang ada orang pakai cincin kawin, usia pernikahannya udah puluhan tahun. Yang mana cincin kawinnya udah kekecilan, padahal memang cincin tidak pernah berubah ukuran. Ya, jadi tidak pernah dianggap cincinnya kekecilan, bukan kekecilan, jarinya kegedean. Kalau misalnya pakai cincin kawin, nih misalnya ya, kan ada yang harus diputer-puter gini-gini, puter-puter aja. Ya, biar apa? Biar air tidak terhalang untuk membasahi apa yang ada di balik cincin itu, kulit yang di belakang cincinnya. Sudah tertib selesai. Apakah kumur itu rukun yang wajib? Tidak. Apakah masukin air ke hidung dan mengeluarkannya wajib? Tidak. Mentiga kalikan basuhan? Tidak. Semuanya tidak wajib. Tapi kalau ibu mau melakukan yang sunah-sunahnya, cakep. Cuman lihat-lihat tempat. Kalau ngantri, udah yang penting sah aja. Kalau buru-buru karena waktunya mau habis, udah yang penting sah aja. Tapi kalau kita nggak buru-buru, tempatnya tidak terbatas dan lain sebagainya, kita lakukan wudhu kita yang sebaik-baiknya, memenuhi tidak hanya rukunnya, tapi juga sunnah-sunnahnya. Jam 12.46 masih ada waktu untuk tanya jawab nggak, Bu? Masih ada waktu untuk tanya jawab nggak? Atau saya dikasih waktu sampai jam berapa? Masih ada waktunya, Pak? Atau kita tutup? Saya manut. Sampai jam berapa, Bapak? Sudah cukup, cuman kalau ada pertanyaan masih boleh. Baik. Ada pertanyaan, Bu? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Hmm. Oke. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Oke. 3 pertanyaan ya, Bu ya. Satu pertanyaan cabangnya 3 nih. Yang pertama tentang hal yang membatalkan wudhu. Tadi kita belum masuk. Kita baru bahas rukunnya saja. Belum bahas sunahnya, belum bahas fadilahnya, belum bahas yang membatalkan. Tapi nggak apa-apa, Bu, spoiler ya. Spoiler lagi. Yang membatalkan wudhu itu ada banyak. Ada yang disepakati para ulama, ada yang khilafiyah. Tapi yang pasti yang disepakati oleh para ulama adalah keluarnya sesuatu dari kemaluan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang, baik itu yang keluar dalam bentuk cair ataupun padat ataupun gas. Pertanyaannya kalau keputihan bagaimana? Apakah keluarnya keputihan itu bisa menyebabkan wudhu batal atau tidak? Nah, Bu, tahu keputihan ya? Pernah pakai bedak terlalu banyak tuh keputihan. Putihan nih. Oke, baik. Jadi ketika seorang perempuan keluar lendir keputihan, keputihan itu kan keluarnya dari, mohon maaf, kemaluan. Kalau keluarnya keputihan itu dari batinul farj, dari kemaluan bagian dalam, maka disepakati itu najis. Dianggap keluar najis yang membatalkan. Nah, tapi kalau misalnya ada rutubah itu adalah cairan yang ada cairan yang tidak keluar dari batinul farj, bukan dari bagian dalam seperti yang berwarna bening lengket, itu dihukumi sebagaimana keringat saja, tidak dianggap najis, tidak dianggap penyebab hadas. Yang putih susu, kalau kita konsultasikan kepada ahli SPOG misalnya atau bidan, itu kan dari dalam sebetulnya.
Jadi kalau misalnya keputihan itu ditanya apakah dia najis atau tidak, keputihan yang berwarna putih apalagi kekuningan gitu ya, pasti dari dalam pasti najis. Cuman pertanyaannya, kebanyakan perempuan kan hampir semuanya mengalami keputihan. Bukankah suatu masyakoh, bukankah sesuatu yang sangat berat kalau perempuan tiap keluar keputihan dianggap wudunya batal. Kan gitu kan? Kalau jamaah sekalian pernah mendengar ada istilah najis ma'fu anhu. Najis sih, tapi termaafkan, ditolerir, tidak memberikan efek apapun. Contoh dari najis ma'fu anhu adalah dia najis, tapi saking sedikitnya dan saking sulitnya dihindari, maka tidak ngaruh apapun. Seperti orang sholat, tiba-tiba dia disilaturahmiin sama nyamuk, Bu. Nyamuk nemplok. Lagi sholat, nguing, 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 nemplok kan? Tabok nggak tuh? Tabok ya? Wah, darah kan? Dikit nggak darahnya? Itu namanya ma'fu. Tidak batal sholatnya walaupun nempel setitik darah di pipi. Gitu. Termasuk darah yang ada di sate kambing. Ibu kalau makan sate kambing emang dikira kambingnya dibasuh? Enggak. Cuman dilap-lap doang pakai daun paya, dipotong-potong, ditiriskan darahnya, habis itu dimarinasi, habis itu ditusuk terus dibakar. Jadi lapar ya, Bu. Nah, itu kan ma'fu gitu loh, darahnya itu diserat-serat dagingnya. Sama seperti keputihan perempuan yang tidak berlebihan dan sangat amat sedikit banget sih dong. Itu ma'fu. Tapi kalau sampai mohon maaf becek saking banyaknya, sebaiknya celana dalamnya dicopot, cebok, wudu, sholat. Habis sholat mau dipakai lagi terserah ibu kalau nggak geli. Itu ya. Tapi kalau banyak. Kalau sedikit sekali yang memang hampir semua perempuan mengalaminya dan itu sangat dikit sekali seperti darah nyamuk yang nempel tadi, itu ma'fu. Jangan sampai kita itu dimakan oleh perasaan was-was. Begitu keputihan dikit, was-was. Keputihan dikit, was-was. Pengen kentut dikit, was-was. Udah, aduh perasaan pengen kentut. Jangan-jangan tadi keluar ya. Ngerasa nggak ada yang keluar. Ada nggak baunya? Ada nggak bunyinya? Nggak ada. Selesai. Itu ya. Nggak usah kita mau dipermainkan dengan perasaan was-was oleh syaitan tadi. Kira-kira seperti itu ya. Terus doanya apa? Doa nggak usah pakai bahasa Arab, Bu. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, semoga aku bisa jaga wudhu ini ya Allah. Kalau misalnya ada waswas dari setan, gebukin aja setannya gitu. Cuekin aja, Bu. Nah, kemudian pertanyaan yang tadi udah keputihan udah, doanya nggak harus bahasa Arab. Satu lagi, gimana? Tentang niat. Niat itu, Bu, memang pengertian niat itu adalah qasdul qalbi muqtarinan bil fi'li. Keinginan dalam hati yang langsung dilakukan dengan tindakan. Begitu kita cuci tangan udah niat wudhu, udah selesai. Mau langsung cuci muka tuh niat, ibu langsung cuci muka, nawaitul wudu'a, masuklah ya ke mulut itu. Ya ketika ibu cuci muka itu niatnya memang lagi wudhu kan? Bukan cuci muka biar seger atau habis bangun dari tidur gitu Kak. Ya kan? Ya ketika kita membasuh wajah memang kita niatnya untuk berwudhu ya. Itulah yang disebut dengan niat. Begitu kita cuci tangan kan memang meniatkan untuk wudhu. Itulah yang disebut dengan niat. Itu ya. Bukan cuci tangan mau makan kan. Tapi cuci tangan buat wudhu kan. Ya sudah. Yang kita maksudkan dengan membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, semuanya kita maksudkan untuk berwudu. Itu yang disebut dengan niat yang berbarengan dengan tindakan. Kira-kira demikian. Jadi tidak usah risau dengan urusan perniatan. Baik, sudah? Masih ada atau waktunya habis? Waktunya habis, Bu. Waktunya habis. Saya sih bisa sampai asar. Ibu yang nggak bisa sampai asar. Bisa sampai maghrib juga saja. Baik. Kalau gitu kita sama-sama tutup ya Bu ya. Sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah menerima semua amal kita selama ini. Semoga kedepannya kita beribadah lebih baik lagi. Dan sampai berjumpa di waktu yang akan datang. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.